Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang ada 4 informasi penting di akhir minggu pertama bulan Desember tahun 2023 ini. Yang pertama, ada 14.611 KPM PKH BPNT bergembira karena dapat bantuan uang tunai bukan dalam bentuk barang. Yang kedua, terkait dengan progres BLT El Nino di DTKS dan juga cek bansos hari ini tanggal 6 Desember tahun 2023. Dan ada 2 informasi lainnya. Nah, tentunya untuk mengetahui informasi ini lebih lanjutnya, simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang ada 4 informasi penting di akhir minggu pertama bulan Desember tahun 2023 ini. Yang pertama, ada 14.611 KPM PKH BPNT bergembira karena dapat bantuan dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk barang. Yang kedua, progres BLT El Nino di DTKS dan juga cek bansos hari ini di tanggal 6 Desember tahun 2023. Dan ada 2 informasi penting lainnya ya sahabat YouTube yang akan kita sampaikan pada video kali ini. Nah, langsung saja informasi penting yang pertama ini terkait dengan update pencairan bantuan PKH BPNT tahap yang keempat alokasi Oktober, November, Desember tahun 2023 yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Bagi daerah-daerah yang ada penyaluran bantuan PKH BPNT lewat PT Pos Indonesia, intinya pada hari ini masih terus disalurkan ya bantuan PKH maupun BPNT tersebut oleh pihak PT Pos Indonesia di masing-masing daerah dengan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh pihak PT Pos Indonesia di setiap wilayah tentunya. Dan sebagai contoh di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi, pada hari ini di tanggal 6 Desember tahun 2023 ada sekitar 14.611 KPM PKH BPNT yang bergembira. Selain mereka bergembiranya itu karena sudah mendapatkan surat undangan pencairan, yang berikutnya karena mereka ini mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai bukan dalam bentuk barang. Karena kelebihan ketika bantuan dicairkan dalam bentuk uang tunai, maka KPM bisa memilih barang ataupun sembako yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau bantuannya sudah dalam bentuk barang, maka KPM ini tidak bisa memilih dia mau beli apa sesuai dengan kebutuhan yang ia perlukan ya sahabat YouTube. Jadi di wilayah kami ada 14.611 KPM PKH BPNT yang sangat bergembira karena pada hari ini dicairkan bantuannya dalam bentuk uang tunai ya, penyaluran di titik komunitas dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Nah, tentunya ini tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah yang lainnya di kabupaten kota selain di wilayah kami. Ini juga ada penjadwalan penyaluran bantuan PKH BPNT pada hari ini. Dan tentunya saya ucapkan selamat buat para KPM yang pada hari ini mendapatkan bantuan sosial PKH BPNT-nya. Silakan manfaatkan dengan bijak tentunya, manfaatkan sesuai peruntukannya bantuan sosial yang sudah diterima. Contoh untuk bantuan BPNT ya digunakan untuk membeli kebutuhan sembako. Nominal bantuan yang diterima banyak, Rp600.000 untuk bantuan BPNT-nya. Tentu buat para keluarga penerima manfaat ini harus pintar memanage ataupun mengatur keuangan ketika bantuan sosial ini sudah didapatkan. Contoh, untuk bantuan BPNT Rp600.000 mungkin yang Rp300.000 untuk membeli bahan-bahan pokok yang diperlukan di rumahnya. Ketika ada sisa dari bantuan sosial BPNT tersebut, silakan di-save ataupun silakan ditabung atau istilahnya dicelengi ya sahabat YouTube.
Nah, ketika nanti kebutuhan dapur sudah menipis atau sudah mulai habis, nah uang yang disimpan ini bisa dimanfaatkan lagi untuk membeli bahan sembako yang sudah habis tadi ya sahabat YouTube. Begitu pula dengan bantuan PKH, manfaatkan sesuai peruntukannya, gunakan sesuai dengan komponen yang dimiliki. Contoh, kalau memiliki komponen pendidikan, ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anaknya. Memiliki komponen kesehatan, ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak balita ataupun ibu hamilnya dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, sebagai contoh di wilayah kami ada 14.611 KPM tadi, itu tersebar di 3 wilayah. Yang pertama ada di Kecamatan Songgon, ini ada sebanyak 5.909 KPM yang berbahagia. Kemudian wilayah kedua ada di Kecamatan Kabat sebanyak 5.006 KPM. Dan yang terakhir ada di Kecamatan Sempu sebanyak 3.696 KPM. Jadi total ada 14.611 KPM yang bergembira di wilayah kami sebagai contoh yang pada hari ini mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai, yaitu bantuan PKH dan juga BPNT tahap yang keempat, alokasi Oktober, November, Desember tahun 2023. Kemudian informasi penting yang kedua, ini terkait dengan progres BLT El Nino di DTKS atau 6NG dan juga cek bansos hari ini di tanggal 6 Desember tahun 2023. Jadi pada hari ini progresnya masih sama ya sahabat YouTube. Ketika kita cek di DTKS atau di 6NG ini masih tertera bantuannya saja, yaitu BLT El Nino. Sedangkan untuk daftar nama-nama KPM yang nanti bakalan dapat BLT El Nino masih belum muncul di 6NG. Nah, sedangkan melalui aplikasi cek bansos ataupun website cek bansos untuk BLT El Nino masih belum terlihat ya sahabat YouTube. Sehingga apabila sahabat YouTube semua ingin mengetahui, ingin mengerti BLT El Nino sudah muncul atau tidak, saya sarankan ya ngeceknya di 6NG, bukan di cek bansos ya sahabat YouTube. Kan di cek bansos itu update-nya terakhir, biasanya kalau sudah cair barulah terupdate ya periode salurnya. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Kemudian informasi penting yang ketiga di akhir minggu pertama bulan Desember tahun 2023 ini terkait dengan bansos beras 10 kg. Tadi juga sudah kita sampaikan ada 6 syarat supaya KPM PKH BPNT di tahun 2024 bisa mendapatkan bantuan beras 10 kg mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni atau sebanyak 6 sak ya, per saknya 10 kg maka totalnya adalah 60 kg. Nah, ke-6 syarat tersebut apa saja? Yang pertama tentu tercatat di data DTKS. Yang kedua termasuk keluarga layak mendapatkan bantuan sosial atau keluarga kurang mampu atau miskin ya. Kemudian syarat yang ketiga masih hidup ya. Kemudian yang keempat bukan termasuk ASN, TNI, Polri. Yang kelima bukan pensiunan dari ASN, TNI dan juga Polri. Dan yang keenam ditetapkan sebagai penerima bantuan beras atau di-SK-kan sebagai penerima bantuan beras 10 kg di tahun 2024 oleh Badan Pangan Nasional. Dan kabar terkini di bulan Desember di minggu pertama ini untuk bantuan beras alokasi tahap yang keempat ya atau bulan 12 atau bulan Desember ini masih belum disalurkan ya sahabat YouTube. Jadi untuk periode yang terakhir atau bulan yang terakhir di tahun 2023 ini masih belum disalurkan untuk bantuan beras 10 kg-nya. Jadi insya Allah untuk bantuan beras 10 kg akan segera disalurkan untuk periode bulan Desembernya ya sahabat YouTube. Kemudian informasi yang terakhir atau informasi yang keempat di akhir minggu pertama bulan Desember ini yaitu terkait dengan isu bantuan PKH serta BPNT khusus untuk golongan KPM PKH murni dan juga BPNT murni. Ini kemarin ada yang menyampaikan bahwasannya untuk KPM PKH murni dan juga BPNT murni apakah di tahun 2024 nanti semuanya bakalan jadi KPM PKH plus BPNT? Jadi jawabannya tidak ya sahabat YouTube. Jadi di tahun 2024 masih sama, ada 3 golongan penerima bantuan sosial. Ada golongan KPM BPNT plus PKH, artinya KPM tersebut menerima bantuan PKH dan juga menerima bantuan BPNT. Golongan kedua adalah KPM PKH murni, jadi KPM tersebut hanya menerima bantuan PKH saja. Dan golongan ketiga adalah golongan KPM BPNT murni, jadi KPM tersebut hanya mendapatkan bantuan BPNT saja. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, jadi itu 4 informasi penting di akhir minggu pertama bulan Desember tahun 2023.
2023 ini. Nah, semoga infonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.